menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama adalah jangan berhenti berdoa. Sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak ada alasan bagi kita orang Kristen untuk berhenti berdoa. Yang setuju katakan amin. Amin. Artinya berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Habakuk ini, saudara. Ia berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berseru, tetapi Engkau tidak dengar. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tapi Engkau tidak menolong. Artinya di sini, saudara, Nabi Habakuk ini telah berdoa kepada Tuhan bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Namun doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita memahami arti daripada ungkapan Nabi Habakuk ini, ketika ia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Artinya mau selama apapun ia tetap berdoa. Haleluya, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu yang mau disampaikan kepada saya dan saudara hari ini. Mau selama apapun Tuhan menguji doa kita, tetaplah berdoa. Selama nafas ada dalam tubuh ini. Sekalipun kiri, kanan, depan, belakang menguji kita, dan bahkan orang berkata engkau tidak cocok menjadi pendoa, engkau mendoakan orang lain, tapi pergumulanmu belum dijawab oleh Tuhan. Sekalipun orang berkata engkau tidak cocok menjadi pelayan Tuhan, engkau doakan orang lain, tetapi pergumulanmu sendiri belum dijawab oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Sekali lagi, yang mau berkomitmen berdoa selamanya, katakan amin. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Nabi Habakuk ini terus diuji oleh Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menghentikan ketidakadilan itu? Apakah Tuhan tidak sanggup menghentikan penganiayaan itu? Apakah Tuhan senang dengan penganiayaan, kekerasan, dan perbantahan? Oh tidak, saudara. Jangan katakan nanti kalau berbantah-bantah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, mungkin Tuhan suka ya. Kenapa saat Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan, hentikan perbantahan ini Tuhan, tapi Tuhan tidak menghentikan, berarti Tuhan suka. Bukan Tuhan menyukai penganiayaan dan kekerasan, tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk menguji iman umatnya. Kalau saudara saat ini punya pergumulan, mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit. Sekian tahun kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan. Setiap kali saya berkata mujizat Tuhan itu masih ada, tapi mengapa Tuhan mujizat itu belum nyata dalam sakit penyakit saya? Tuhan, setiap kali saya menyembah, saya berkata mujizat terjadi di sini, tapi mengapa Tuhan? Mengapa belum saya alami? Sesungguhnya mujizat itu terjadi setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Hanya saja kita kurang memahami seperti apa sesungguhnya mujizat yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau doa kita masih diuji oleh Tuhan, harapan kita masih diuji oleh Tuhan, itu artinya diproses Tuhan supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Sebab orang yang dipakai Tuhan luar biasa hanyalah orang yang telah melewati proses yang luar biasa. Haleluya, katakan amin. Engkau diproses dalam pergumulan saat ini. Tuhan mau pergumulan itu Tuhan nyatakan betapa hebat, betapa luar biasa
mempercayakannya bagimu. Tuhan tidak mau memberikan hal yang gampang bagi anak yang dikasihinya. Makanya Tuhan menguji sedemikian lamanya supaya diproses lebih luar biasa, dan akhirnya kita menjadi pemenang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, katakanlah dalam hatimu, aku diproses Tuhan luar biasa, karena ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau mengimani itu, maka percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Jangan kalau besoknya belum terjadi, kemarin sudah saya aminkan khotbah Ibu Pendeta itu, loh, udah 1 minggu ini Tuhan, mana? Udah 1 bulan ini Tuhan, mana? Padahal setiap pendeta berkhotbah, amin, amin, tetapi belum juga. Kenapa ini Tuhan? Padahal kata firman Tuhan, iya dan amin. Mengapa? Saudara, kita berdoa bukan memaksa Tuhan, tapi kita berdoa meminta yang terbaik untuk kita. Saudaraku yang terkasih, itulah yang kita lakukan. Jangan berhenti berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita melihat Nabi Habakuk ini, dia berseru, dia tidak memendam apa yang dilihatnya, dia tidak mendiamkan, tetapi dia berseru, bahkan berteriak. Itu jelas sekali dikatakan di ayat 2 dan 3. Aku berseru, aku berteriak, tapi engkau tidak mendengar. Apakah Tuhan benar tidak mendengar? Tidak, Tuhan dengar, tetapi Tuhan uji. Demikian doa kita. Tuhan dengar, tetapi Tuhan uji, karena Ia berikan kita yang terbaik. Saudaraku, jadi kita ada di tempat ini hari ini. Engkau bebas berseru kepada Tuhan tentang apa pergumulan. Engkau bebas berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku yang sakit sembuhkan Tuhan, aku yang kecewa pulihkan Tuhan. Berteriaklah, berserulah kepada Tuhan saat ini, dan Ia mendengar engkau. Kalau mungkin kita berseru di tempat kita bekerja, apalagi sampai berteriak, saya pikir orang datang melihat kita aneh. Ini apa berseru, berteriak? Dia teriak lagi kencang kali, membawa di sini masalahnya. Ini apa yang terjadi? Bisa-bisa kita dibawa di rumah sakit. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan, kiri kanan depan belakang tidak ada yang menertawakan, sesamanya berteriak kepada Tuhan. Karena setiap kita butuh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak mau berseru kepada Tuhan saat ini. Di mana saja kita bisa berseru kepada Tuhan. Bahkan ketika kita di perjalanan sekalipun, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika kita membawa kendaraan sekalipun, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Persoalan dijawab apa tidaknya saat itu urusan Tuhan. Lakukanlah bagian, selebihnya biarkan Tuhan yang bertindak. Lakukan bagianmu dimanapun kita berada. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Bahkan di saat kita membawa kendaraan sekalipun, berdoa kepada Tuhan. Tapi jangan tutup mata ya. Ketika tutup mata, saya tidak tanggung jawab apa yang terjadi. Berdoa tidak harus tutup mata, amin. Karena Tuhan melihat hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kerap kali doa kita diuji oleh Tuhan. Kerap kali doa kita tidak sesuai jawabannya dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya mau katakan hari ini, apapun yang Tuhan berikan, itulah yang terbaik. Semakin kita berdoa kepada Tuhan, dan harapan kita pun semakin teruji. Berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan hal-hal itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Lain hal yang kita inginkan Tuhan, tapi mengapa lain hal yang Kau berikan? Kenapa begini Tuhan? Saya menginginkan kebahagiaan Tuhan, tapi mengapa masalah yang selalu terjadi? Saya menginginkan kesehatan Tuhan,
terjadi. Saya menginginkan kesuksesan Tuhan, tapi mengapa kemerosotan ekonomi yang terjadi? Saudara, ingatkah sebelum bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, mereka tidak langsung masuk, tapi 40 tahun mereka dibawa keliling-keliling oleh Tuhan, barulah mereka dibawa Tuhan masuk di tanah perjanjian itu. Demikianlah kita diuji Tuhan sedemikian dulu dengan menjalani berbagai liku kehidupan, dan siapa yang tahan uji, itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan.